Dulu, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak dan Ibu? Mas, Jelas, jelas, jelas. Jelas. Baik, pohon konfirmasi kehadiran Pak Kapus P3DW Kabupaten Sumedang, Pak Yus, apakah sudah bergabung? Pak Yus? Halo, Halo, Pak Assalamualaikum Yus. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar Salam. jelas suara saya, Bu? Oh, siap. Jelas, Pak Yus. Hatur Alhamdulillah, nuhun. hatur nuhun. Oh, Wilujeng siang, siap. Bapak Ibu. Mohon. Pak Kaban? Mohon izin Bapak Ibu, kami masih menunggu untuk kehadiran dari Pak Kepala Bapenda ya Bapak Ibu. Mohon izin ditunggu sebentar untuk menunggu Pak Kaban. Baik Bapak dan Ibu, Pak Kaban mohon izin apakah bisa dimulai Pak? ya silakan Bu Kiki. Baik Pak, hatur nuhun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, yang terhormat Bapak Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang, Bapenda Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, para peserta Zoom meeting dalam kesempatan hari ini, yaitu dalam rangka penyuluhan online bincang pajak terkait tentang intensifikasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2024. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita telah dapat bersilaturahmi kembali untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan bincang pajak yang alhamdulillah juga telah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan siang hari ini Pak Kepala Bapenda dan juga narasumber dari Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang atau yang mungkin lebih dikenal dengan Samsat ya Pak, Bu, dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berserta salam senantiasa marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan seluruh umatnya juga mendapatkan syafaatnya dari beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, baik dari undangan dari SKPD Kabupaten Sumedang, dari kecamatan, desa, dan kelurahan, dan juga dari lingkungan Bapenda Kabupaten Sumedang, dan perwakilan para wajib pajak se-Kabupaten Sumedang yang telah bergabung bersama kami ucapkan terima kasih, dan alhamdulillah mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini nantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan manfaat tentunya
untuk kita bersama dan tentunya untuk kemajuan Kabupaten Sumedang dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang. Untuk itu, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara, Alhamdulillah kita telah dipertemukan lagi. Marilah kita ikuti terlebih dahulu untuk arahan serta pengantar dari Bapak Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang terkait tentang arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sumedang. Untuk itu, yang terhormat Bapak Rohana SOS MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Yang terhormat Pak Kepala P3D Kabupaten Sumedang, Pak Haji Ius. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati rekan-rekan dari Bapenda Kabupaten Sumedang dan juga para undangan dalam rangka salah satu program kita yaitu Bincang Pajak seri 6 yang dilaksanakan hampir tiap bulan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi bersama lewat media Zoom. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada kita sekalian. Terkait dengan kegiatan kita hari ini, ada beberapa hal yang mungkin menjadi titik tolak bincang pajak ini. Salah satu tujuan bincang pajak ini adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan, menginformasikan beberapa kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, khususnya terkait dengan pajak, baik pajak pusat, pajak provinsi, maupun pajak daerah atau pajak pemerintah kabupaten. Dan pada kesempatan ini kita akan menerima sosialisasi ataupun informasi terkait dengan pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yang memang untuk saat ini bahwa sesuai dengan Undang-Undang 1 HKPD ini masih kewenangan Provinsi Jawa Barat, tapi pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan Undang-Undang 1 HKPD dan Perda 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini menjadi bagian dari pajak daerah kabupaten kota, yaitu dalam bentuk option PKB dan BBNKB. Dasar hukum ini memberikan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor. Oleh karena ini, acara ini sangat penting bagi kita, bagaimana kita mengetahui terkait dengan bagaimana pengelolaan pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor yang mungkin nanti 2025 ini sudah menjadi bagian dari pajak daerah kabupaten kota. Seperti diketahui bahwa di dalam kebijakan pendapatan daerah ada beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita melakukan peningkatan, pemungutan, dan sistem pengawasan dan penyesuaian regulasi yang berlaku. Sesuai dengan hal itu, ada beberapa kebijakan nanti di pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor dalam rangka bagaimana kita meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi. Dulu di undang-undang dulu bahwa kita hanya mendapatkan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan pajak BBNKB. Tetapi di tahun 2025 nanti pemerintah daerah kabupaten kota itu juga ikut membantu di dalam rangka bagaimana meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari PKB dan BBNKB. Karena sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi yang ada, ini menjadi bagian dari pajak daerah. Oleh karena itu, ini penting diketahui oleh seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa, dan lain halnya, sehingga
seluruh perangkat daerah kita itu bisa memaksimalkan bagaimana membantu Bapenda Provinsi Jawa Barat, termasuk juga Bapenda Kabupaten Sumedang, untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan. Karena kalau lihat dari tren realisasi pendapatan daerah yang kita dapat bahwa sumbangan pendapatan dari PKB dan BBNKB ini cukup signifikan karena ini menyumbang hampir di angka 53 miliar untuk bagi hasil, dan ke depan ini juga dari option menjadi option itu yang bertambah menjadi hampir angka 70 miliar. Kami berharap bahwa tidak hanya berhenti di 70 miliar, tetapi ini ada peningkatan karena pengelolaannya oleh bersama-sama dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini oleh kita bersama, sehingga bisa meningkatkan penerimaan dari PKB dan BBNKB. Kita ketahui bahwa nanti mungkin informasi dari P3D, banyak kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang atau ke TNDU di dalam rangka pajak daerah. Kalau melihat informasi bahwa hampir di angka lebih dari 25%, nah ini menjadi juga pajak-pajak yang mungkin belum dibayar atau belum disetor oleh masyarakat terkait dengan penjagaan. Ini menjadi potensi yang cukup besar, sehingga dengan potensi ini ya, pemerintah daerah bisa meningkatkan pendapatan. Dan di sisi lain juga untuk desa nanti perlu kami sampaikan di forum ini, betul mungkin juga desa diundang, termasuk kecamatan. Dengan adanya option PKB dan BBNKB ini, ada hak desa dalam bentuk dana bagi hasil pajak. Karena option PKB dan BBNKB ini bagian dari pajak, sehingga pemerintah desa itu akan bernambah bagi hasilnya dari sumber option PKB dan BBNKB. Oleh karena itu, dengan penambahan option PKB dan BBNKB, kami harapkan alokasi DBH pajaknya ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan, termasuk di dalam rangka meningkatkan optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB-nya. Karena semakin besar penerimaan PKB dan BBNKB, maka semakin besar juga dana yang mungkin kita akan salurkan ke pemerintah desa dan pemerintahan desa dalam bentuk bagi hasil pajak. Termasuk juga mungkin nanti kecamatan juga kita akan berbicara di tim anggaran pemerintah daerah terkait mungkin ada optimalisasi terkait dengan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak. Termasuk juga mungkin nanti kita ajukan untuk operasional terkait dengan optimalisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, yang mungkin ini akan digabung menjadi beberapa pajak seperti PBB dan juga PKB dan BBNKB. Ke depan juga ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan kita, termasuk pajak tenaga listrik. Nah ini juga terkait dengan pendataannya nanti penelusuran PKB, BBNKB, PBB, pajak bumi dan bangunan, dan juga ketenaga listrikan ini menjadi satu kesatuan nanti di dalam kegiatan yang mungkin bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa, termasuk juga pemerintah kecamatan. Nah, mudah-mudahan kami mengajukan atau memberikan saran ke tim anggaran pemerintah daerah untuk kecamatan juga diberikan ruang untuk kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang kegiatannya nanti sebagai optimalisasi dari berbentuk pajak daerah, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi. Nah, ini kita perjuangkan nanti di tim anggaran pemerintah daerah. Mudah-mudahan di 2025 nanti ini menjadi salah satu sumber pendapatan ataupun kegiatan yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena disebutkan tadi bahwa PKB dan BBNKB menjadi bagian dari pajak daerah. Untuk kecamatan dan desa, khususnya desa, ini juga ada beberapa mungkin kegiatan yang diarahkan dari bagi hasil
pajak dan bagi hasil pajak termasuk option PBB, PKB dan BBNKB. Karena kalau kita lihat dari alokasi untuk DBH pajak kita bertambah sekitar 70 miliar dari option PKB dan BBNKB dikali 10% berarti ada 7 miliar yang mungkin akan dialokasikan terhadap dana bagi hasil pajak untuk ke desa. Sehingga kemungkinan ada di tahun 2025 ini ada penambahan terkait dengan dana bagi hasil yang untuk ke tingkat desa. Dan tolong ini ditangkap bahwa dengan penambahan ini apa yang harus kita lakukan nanti di Pedum ataupun di aturan dana bagi hasil ini menjadi salah satu program nanti mungkin di sini ada juga dari DPMPD mungkin ini sebagai masukan terkait dengan pengalokasian maupun penggunaan dari pada option ataupun DBH pajak terutama yang PKB dan BBNKB. Seperti yang dikatakan tadi bahwa masih banyak kendaraan-kendaraan yang memang tidak melakukan daftar ulang dan juga banyak kendaraan-kendaraan yang masih tercatat di P3D tetapi belum juga bisa membayar pajak PKB-nya atau pajak kendaraan bermotornya. Nah, ini salah satunya adalah bersumber dari dana bagi hasil pajak. Termasuk juga nanti dari P3D nanti akan menginformasikan beberapa langkah dan strategi bagaimana kita mengurangi atau menelusuri kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Sumedang. Karena kalau kita dari catatan kendaraan yang ada di Kabupaten Sumedang ini cukup tinggi, hampir angka 300 ribuan unit, gitu. Tetapi mungkin yang melakukan daftar ulang, melakukan pembayaran pajak ini tidak 100%, karena kalau 100% ini cukup meningkatkan pendapatan daerah. Seperti yang tadi katakan bahwa untuk tahun 2025 ini menjadi option pajak daerah dan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota yang mungkin semaksimal mungkin nanti bisa dikelola dan bekerjasama dengan P3D. Dan juga kami sangat mengharapkan sumbangsi ataupun kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam rangka penelusuran nanti. Kemungkinan juga mohon arahan dari P3D terkait dengan bagaimana penelusuran. Apakah kita akan membentuk tim terkait dengan penelusuran kendaraan-kendaraan yang memang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, ini juga menjadi sumber pendapatan yang cukup signifikan karena masih kita temukan baik di aparat pemerintah maupun di masyarakat masih menggunakan letter D atau letter di luar Sumedang, sehingga kami menghimbau, kami mengajak pada seluruh aparat minimal pemerintahan di daerah, desa, kecamatan dan SKPD itu bisa membaliknamakan ataupun merubah dari letter di luar Sumedang menjadi letter Sumedang gitu. Dan ini kan menjadi potensi yang kita dapat karena kalau nomor kendaraan di luar Kabupaten Sumedang atau letter di luar letter Z itu kalau kita membayar pajak ya kita tidak mendapat bagi hasilnya gitu kan. Sedangkan sehari-hari pemakaian kendaraan di Kabupaten Sumedang dan juga ini terkait dengan pajak BBH balik nama kendaraan bermotor dan juga kami mengharapkan nanti partisipasi juga di desa bagi masyarakat yang memang mempunyai kendaraan tetapi nomornya di luar Kabupaten Sumedang untuk dihimbau untuk segera dibaliknamakan. Kalau nggak salah kalau nanti diinformasikan bahwa BBN itu atau gratis atau nggak apa kalau untuk yang ini nanti mungkin P3D yang akan menyampaikan terkait dengan bea balik nama kendaraan bermotor. Terkait dengan beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga bahwa sekarang pemerintah daerah sudah
sedang melaksanakan pembahasan APBD tahun 2025. Nah, ini juga menjadi bahan masukan kami di dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari PKB dan BBNKB yang mungkin tahun depan itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Itu saja mungkin beberapa hal yang menjadi catatan kita bahwa di pertemuan ini agar rekan-rekan aktif memberikan informasi, menanyakan pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan lainnya, bagaimana menghitung dan lain-lainnya, sehingga kita bisa memberikan informasi ke masyarakat. Termasuk kami meminta dari P3D juga kebijakan-kebijakan terkait dengan apakah ada sanksi atau denda yang mungkin diberlakukan, karena ini menjelang Agustus biasanya ada pembayaran bebas denda biasanya. Termasuk juga kalau kita merubah BBM membaliknamakan kendaraan, apakah itu kena bisa dikurangi atau tidak. Nanti mungkin program-program yang akan diberikan oleh P3D itu bisa diinformasikan di forum ini, dan juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pajak kendaraan bermotor maupun BBNKB, ini silakan ditanyakan ke narasumber, karena narasumber kita sangat paham terhadap pengelolaan pajak, hingga pajak provinsi. Terkait dengan pajak provinsi, bahwa ada beberapa juga sumber pendapatan dari pajak provinsi untuk bagi hasil, pajak air tanah, air permukaan, ada juga bagi hasil pajak rokok, dan juga bagi hasil bea pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, ini juga menjadi konsen kami bahwa bagaimana pemerintah Kabupaten Sumedang meningkatkan, membantu daripada Bapenda Provinsi dalam hal ini P3D Kabupaten Sumedang untuk mengoptimalkan penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, termasuk juga air tanah dan lain-lain. Kami menghimbau dan mungkin nanti Renbang untuk membuat surat edaran kembali terkait dengan bahan bakar kendaraan bermotor ini. Karena kalau kita membeli bahan bakar di Sumedang, pajaknya masuk ke Sumedang. Nah, kalau kita membeli bahan bakar di Bandung, pajaknya masuk ke Bandung. Gitu. Sehingga bagi rekan-rekan yang memang kalau di instansi pasti ada dinas luar dan lain-lainnya, maupun keluarga dan lain-lainnya, kalaupun berangkat ke luar Kabupaten Sumedang, untuk BBM-nya beli dululah dipenuhi oleh Sumedang, karena dengan membeli BBM di Kabupaten Sumedang, rekan-rekan sekalian itu menyumbang pajak untuk Kabupaten Sumedang. Itu mungkin untuk yang pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan ini juga tolong disampaikan ke masyarakat di lingkungan wilayah masing-masing, di kecamatannya masing-masing maupun di desanya masing-masing. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan, dan mudah-mudahan acara ini bisa menambah wawasan minimal dan bisa menularkan atau menyampaikan kepada masyarakat baik di wilayah kecamatan maupun di desa. Karena dengan sosialisasi ini kami ingin mengharapkan masyarakat paham dan juga aparatur juga paham terkait dengan beberapa kebijakan, beberapa aturan terkait dengan pajak kendaraan motor khususnya maupun bea balik nama kendaraan bermotor, termasuk juga pajak-pajak lainnya. Itu saja mungkin Pak Bu Moderator, dan silakan acara itu dilanjut dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita acara untuk bincang pajak secara resmi dibuka. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Bapenda Kabupaten yang Sumedang yang telah menyampaikan arahannya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan masih tetap join dengan kami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Bapak dan Ibu pada kesempatan siang hari ini telah bergabung bersama kita bersama narasumber kita dari Bapenda Provinsi Jawa Barat yang akan menyampaikan materi tentang intensifikasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor atau PKB
dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB yang pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Yus Muhammad Nijar SIPMM selaku Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang. Untuk itu, waktu dan tempat seluas-luasnya kami persilahkan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Moderator, Ibu Kiki. Terus juga terima kasih kepada Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang yang sudah memberikan arahannya. Semua udah dikumpas tuntas ya sama Pak Kepala Bapenda. Alhamdulillah. Jadi mungkin ini hanya sedikit aja sebagai pengetahuan dan juga berbagi dari Bapenda Provinsi Jawa Barat dalam hal ini P3D Kabupaten Sumedang atau dulu dikenal dengan nama Samsat Kabupaten Sumedang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu kita bisa bertemu muka walaupun secara online di Zoom ini. Pada siang ini mungkin waktu yang sedang hara-harain lah kalau orang sudah sebut. Mudah-mudahan ini infonya tersampaikan pada Bapak Ibu semua dan juga pada masyarakat untuk lebih diinformasikan lagi apa itu PKB dan BBNKB dan apa upayanya untuk meningkatkan optimalisasi khususnya di Kabupaten Sumedang ini. Untuk lebih menyingkat waktu, saya akan share screen mungkin materi yang sedikit akan kami perlihatkan. Udah bisa, Pak? Izin? Terlihat, Pak? Ibu? Ya, Pak. Ya, mungkin bismillahirrahmanirrahim. Intensifikasi pengelolaan. Terima kasih, Pak. Pajak bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang atau yang lebih dikenal dengan Samsat Sumedang. Lanjut, Pak. Bahwa pendapatan itu merupakan tidak berubah ya, Pak ya? Masih ini, Pak, judul? Masih judul. Judul ya, bentar, Pak. Mungkin ada ini. Masih judul. Ya, Pak. Sebentar mungkin di sini ininya ya. Ganti aja di sini. Tutup aja sound itu, sound. Tutup sound. Tutup udah. Tutup dulu sound itunya. Ini masih ada di sini tuh. Judul. Nah, bentar. Nah, udah terlihat, Pak. Ya, judul ya. Nah, ini udah berubah mungkin Pak Ibu ya di layarnya. Sudah berubah. Terima kasih Bapak. Untuk ini kami akan sedikit menerangkan mengenai pendapatan daerah, di mana pendapatan daerah itu merupakan pemasukan daerah yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah. Terus ada pun sumber-sumber pendapatan daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, di mana hasil pengelolaannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, terus dan retribusi daerah merupakan lain-lain pendapatan asal daerah yang sah. Selanjut Bapak Ibu, ini sebagai pengetahuan aja, bahwa itu pajak itu adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tindak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Bapak Ibu ya. Sebagaimana termaktum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan dan pemerintah daerah. Lanjut untuk selanjutnya adapun jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Provinsi Jawa Barat, yaitu PKB, pajak kendaraan bermotor, BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor yang terbagi dua, ada BBN1 atau kendaraan baru, terus juga BBN2 seterusnya, merupakan bea balik nama kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnya. Apabila Bapak Ibu punya mobil bekas atau beli dari atas nama orang lain, dibalik namakan itu yang namanya BBNKB 2. Terus juga PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, terus juga PAP, pajak permukaan, kalau untuk kabupaten, kota itu pajak air bawah tanah. Nah, untuk selanjutnya itu pajak rokok, yang baru menurut Undang-Undang AKPD yaitu pajak alat berat,
di mana pengenaan pajaknya bagi penggunaan biasanya perusahaan yang memiliki alat-alat berat. Terus juga option pajak, di mana option pajak itu kami yang mengelolanya dari kabupaten kota, mineral bukan logam dan batuan. Ada optionnya ke provinsi juga. Terus selanjutnya ini adalah perubahan-perubahan yang ada dalam Undang-Undang tahun 2008, tahun nomor 28 tahun 2009 dengan tarif yang tertera di Undang-Undang 1 tentang HKPD. Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa PKB pribadi itu biasanya awalnya 1-2%, maka setelah ada perubahan undang itu maksimalnya 1+2% plus option atau yang secara langsung diberikan kepada kabupaten kota sebesar 66%. Jadi ketika Bapak Ibu membayarkan pajaknya PKB misalnya 100.000, maka option 66%-nya menjadi hak kabupaten kota Bapak Ibu ya. Kita hanya sisanya gitu. Terus juga PKB umum dan pemerintah dibedakan juga, di mana untuk pemerintah dan umum itu ada diskon istilahnya, maksimal 0,5% dan optionnya juga sama 66%. Terus PKB alat berat itu 0,1 sampai 0,2. Terus juga ada BBNKB 1, yaitu kendaraan baru. Perbedaannya terlihat di sini bahwa maksimal sampai 12% dan optionnya langsung Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membeli kendaraan baru, maka pendapatannya itu diserahkan kepada kabupaten kota atau khususnya Kabupaten Sumedang. Terus untuk khusus BBN 2 KB alat berat, di sini Bapak Ibu dulunya berdasarkan undang-undang ada maksimal 0,75 dan 0,075, untuk BBN 2-nya tidak ada. BBBKB juga berubah Bapak Ibu ya, alhamdulillah ini lebih mengoptimalkan untuk pendapatan di kabupaten kota, tapi pengelolaannya tetap di provinsi ya. Nah itu kita bagi hasilnya langsung secara real time ketika akhir hari, nanti pelaksananya mungkin ada rekonsiliasi tiap akhir hari dari bank penerima, biasanya BJB mungkin dengan kabupaten kota, dengan kita dari bendahara juga. Ini tuh. Terus untuk wilayah kerja kami di P3D Kabupaten Sumedang ini ada 26 kecamatan tersebar dari Wado sampai dengan Jati Gede, terus juga di daerah kota Jatinangor, Sumedang. Nah, terus itu. Terus juga untuk pengelolaan jenis layanan Samsat itu kami ada 8 layanan Samsat. Di mana pertama Samsat Induk dari jam 8 sampai dengan jam 2, pelayanan di Samsat Induk itu secara manual. Terus juga Samsat keliling disebar di tiap kecamatan secara bergilir, di mana Samsat keliling ini tiap hari per kecamatan sudah ada jadwalnya. Kita bekerja sama dengan kecamatan juga, desa. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memanfaatkan Samsat keliling. Terus juga ada satu lagi Samsat gendong, itu sama, cuman beda kendaraannya aja. Itu penerimaannya untuk tahunan. Terus juga Samsat Outlet. Samsat Outlet itu ada di Jatinangor, itu juga tahunan. Penerimaannya bisa. Terus juga ada Samsat Desa. Samsat Desa di Cisitu. Itu pelayanannya dari jam 8 sampai jam 1. Sama dengan Samsat Outlet. Kemudian Samsat malam minggu. Ini sementara ini dihentikan karena memang penerimaannya kurang sosialisasi mungkin ya. Jadi ditambah dengan Samsat Minggu yang sudah aktif di depan MPP, Pak Ibu ya. Terus juga Samsat di MPP ada pelayanannya dari Senin sampai Jumat. Terus juga ada E-Samsat, di mana E-Samsat ini terbagi dari beberapa layanan, Samsat Jebret, terus juga Samsat sekarang ada digital mandiri, terus juga ada layanan-layanan lainnya. Terus untuk target dan realisasi di P3D ini atau di Samsat Kabupaten Sumedang ini, di mana pajak daerah yang merupakan pendapatan utama dari kami, yaitu PKB, targetnya di tahun 2 sampai dengan Juni 2024 ini ada 109.924.160 rupiah. Dan realisasi sampai dengan bulan Juni, kami itu ada sampai dengan 44,51%. Terus juga untuk BBNKB 1,
itu ada targetnya untuk tahun 2024 ini adalah 67 miliar 361.960.55 rupiah, di mana realisasinya sampai dengan bulan Juni ini ada 43,45%. Terus juga untuk target BBN 2-nya ada sekitar 1.105.919.92 rupiah. Dan realisasinya ada sekitar 75,34% atau sekitar 833 sekian. Terus juga untuk PBBKB, di mana PBBKB ini merupakan DBH bagi kabupaten kota, kita hanya menerima rincian administrasinya aja karena langsung disalurkan ke kabupaten kota. Buat target kita sampai dengan bulan Juni ini adalah sekitar 73.128.821 rupiah 800, dan adapun realisasinya sekitar 31,24%. Terus juga untuk PAP, di mana bahwa PAP ini alhamdulillah Sumedang sebagai penghasil jadi mendapatkan untuk kabupaten kotanya 80% dari realisasi PAP-nya. PAP-nya yaitu sekitar 994.789,991 rupiah, dan realisasinya sampai dengan bulan Juni ini adalah 471.119.032 rupiah atau sekitar 47,36%. Terus juga untuk pajak rokok sama, ini merupakan pajak yang DBH di-DBH-kan yang diterima oleh kabupaten kota sekitar 70%, kami dari provinsi hanya menerima 30%-nya, yaitu sekitar targetnya 97,846.250.200 rupiah, di mana sampai dengan bulan Juni ini realisasinya 22,74%. Terus juga ada gambaran potensi Pak di Kabupaten Sumedang ini, bahwa kendaraan bermotor jumlahnya total dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ada penambahan yang cukup signifikan, di mana dari awal tahun 2020 itu sekitar 310 ribuan, sekarang jumlahnya itu roda 2 dan roda 4 termasuk juga roda 3 itu ada sekitar 328.413 kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 3, dan roda 4. Dan untuk data BBN 1, BBN 2, mutasi masuk serta mutasi keluar di Kabupaten Sumedang ini dari tahun 2020 terlihat di layar Bapak Ibu sekalian, jumlahnya juga bervariasi ya. Alhamdulillah untuk mutasi keluar sedikit, karena memang kalau untuk mutasi keluar maka itu akan jadi loss potensi Bapak Ibu ya. Nah, untuk mutasi masuk, alhamdulillah signifikan, tapi memang tidak seperti tahun-tahun kemarin bahwa kita hanya baru mencapai 838. Terus juga Bapak Ibu untuk pengetahuan bahwa potensi kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang atau KTMDU, di mana kendaraan tersebut 1 tahun ke belakang dan seterusnya belum melakukan pendaftaran ulang atau membayar pajaknya. Ini jumlahnya sekitar 100.915 kendaraan Bapak Ibu, di mana roda 2-nya ada 93.868 dan roda 4-nya 7.047 kendaraan atau sekitar 30% naik dari tahun kemarin, 30,82%, di mana ini semua belum tercatat apakah ada yang rusak ataupun ada pun kendaraan keadaannya seperti apa di lapangan. Kita masih melakukan penelusuran atau penggalian potensi. Terus untuk KBMDU atau kendaraan yang belum melakukan daftar ulang, di mana bahwa ketika tahun ini udah jatuh tempo, misalnya bulan kemarin Juni, tapi sampai saat ini belum bayar kendaraan. Nah, ini sekitar ada 26.541 tersebar di seluruh kecamatan Bapak Ibu ya, di 26. Adapun jumlahnya sekitar 8,11%. Nah, ini dari potensi sekitar 327.449 KBM. Jadi memang merupakan potensi bagi kita di Kabupaten Sumedang ini, di wilayah Bapak Ibu semua, ini bisa menjadi potensi yang bisa kita optimalkan Bapak Ibu ya.
kami selama ini melakukan penelusuran atau identifikasi kendaraan. Terus juga untuk kendaraan plat merah, Bapak Ibu sekalian sebagai pengetahuan, sampai dengan bulan Juni ini jumlahnya roda 2 dan roda 4 ada 1072 kendaraan, di mana kendaraan-kendaraan tersebut apakah yang hibah dari dulu kendaraan dari pusat, terus dari wilayah Korwil, terus juga yang berpindah ke kabupaten, nah itu masih macam-macam itu kendaraannya. Terus juga apakah yang sudah didem atau belum, nah itu kita belum ada laporannya juga ya. Ini kami memberikan surat kepada Bupati untuk menindaklanjuti penagihan kemarin dari Pak Kaban kepada kendaraan-kendaraan tersebut agar dilakukan bukan pendataan ulang lagi ya. Kalau memang menjadi miliknya, silahkan untuk dibayarkan karena memang sudah dianggarkan. Kita juga memberi tembusan ke Inspektorat, DPKAD, dan juga ke instansi-instansi terkait di OPD-OPD Kabupaten Kota untuk ditindaklanjuti. Di mana kendaraan-kendaraan ini kalau memang masih dimiliki agar dilakukan pembayaran, terus yang memang sudah tidak dimiliki atau didem, agar segera dihapuskan, jadi tidak menjadi potensi tunggakan gitu. Adapun berdasarkan pasal 74 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa kendaraan bermotor yang sudah habis masa waktu STNK-nya dan 2 tahun berturut-turut tidak melakukan daftar ulang, maka akan dilakukan penghapusan dan ini berlaku keseluruhan di seluruh Indonesia. Di mana kendaraan-kendaraan ini apabila ketika jatuh tempo 5 tahunan plat nomornya sudah habis, 2 tahun setelah itu berturut-turut tidak membayar, maka akan dihapuskan oleh Regiden Kepolisian, bukan dari kami Bapenda. Jadi sehingga berdasarkan undang-undang ini di pasal B-nya, ayat B-nya ada pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang tersebut tidak bisa melakukan beroperasi kendaraan itu dianggap bodong atau juga tidak bisa dijadikan dimunculkan kembali potensinya gitu. Nah, itu kita sebagai peringatan lah atau aware kepada Bapak Ibu agar lebih untuk menghidupkan kembali kendaraannya yang memang sudah kadaluarsa istilahnya atau yang lebih dari 5 tahun. Adapun inovasi-inovasi kami dari Samsat Sumedang ini dan juga Bapenda, salah satunya yaitu LAPIS atau Layanan Pusat Informasi Samsat Sumedang, di mana Bapak Ibu bisa menghubungi call center kami di 08112345 5311 untuk melakukan informasi menanyakan pajak kendaraan bermotor apapun terkait dengan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Terus juga adapun layanan-layanan kami yaitu Samsat Jebret, di mana Samsat Jebret ini terbagi dalam beberapa inovasi yang ada diantaranya kita bisa melakukan melalui dulu Sambara Bapak Ibu ya, tapi sekarang di satu pintu namanya di mana ada Sapa Warga. Jadi di situ ada Sambara masuk ke situ satu pintu. Jadi aplikasinya di Android bisa ataupun di iOS bisa Bapak Ibu melakukan aktivasi dulu di situ, download Sapa Warga, nanti ada muncul Sambara. Apakah untuk kendaraan kita sendiri ataupun nanti dari atas nama orang lain atau nomor yang lain bisa Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini Sambaranya tidak aktif karena memang sudah ditidakaktifkan, dinonaktifkan dan bergabung di Sapa Warga Bapak Ibu ya. Terus juga inovasi-inovasi ini ada di Tokopedia, terus juga di Bukalapak bisa melakukan pembayaran di ATM dan juga di Indomaret, terus juga di Alfamart bisa Bapak Ibu untuk nanti sebagai pengetahuan di-share ke masyarakat di lingkungan Bapak Ibu. Bisa nanti materinya mungkin ke Ibu Kiki, bisa Bu Kiki ya diinformasikan. Terima kasih Bu. Terus juga banyak ini inovasi-inovasinya. Terus juga kami ada Samsat intensifikasi ini mengenai di mitra kerja kita yaitu Nal yang melalui harus sendiri mungkin atas nama sendiri bisa melakukan pajak tahunan nanti dikirim ke alamat masing-masing melalui email. Terus juga ada di BJB yaitu namanya Tes Samsat atau tabungan Samsat di mana Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran bermotor oleh
BJB nantinya. Kita hanya mengentry nomor kendaraan bermotor yang akan dilakukan pembayaran lewat tes Samsat ini. Jadi pembayarannya bisa dicicil tiap bulan gitu, Bu. Ketika jatuh tempo maka otomatis akan dibayarkan oleh BJB berdasarkan nomor yang sudah di-entry tadi. Itu merupakan salah satu kemudahan yang diberikan oleh BJB. Nah, ini Bapak Ibu aplikasi yang ada di Sapa Warga melalui Sambara itu. Bapak Ibu bisa menanyakan mengenai informasi PKB berapa jumlahnya, jatuh temponya kapan, tapi untuk alamat dan nama pemiliknya itu tidak bisa karena itu bersifat rahasia pribadi. Jadi hanya berdasarkan nomor kendaraan bermotor aja. Terus juga kami ada Samsat Digital Mandiri, sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk melakukan pembayaran tahunan, di mana ini berdasarkan tab KTP dan sidik jari pemilik aslinya. Ketika sudah cocok, nanti ada keluar kita potensinya ada berapa kendaraan, dan muncul kendaraan mana yang akan kita bayarkan. Nah, setelah itu langsung keluar struk pembayaran dan dilakukan pembayaran lewat kasir di Samsat Induk ataupun untuk sementara ini di Samsat Sumedang ini di Samsat Induk langsung ke kasir. Jadi tidak harus menunggu lama berdasarkan antrian gitu Bapak. Terus juga ada namanya SIM-C atau Samsat Informasi Center, di mana bahwa Samsat Informasi Center ini Bapak bisa catat nomornya ini di call center 150 410 ataupun di chat box-nya di 0811 2230 1818. Bapak Ibu bisa menginformasikan atau menanyakan hal-hal yang terkait dengan kesamsatan, baik BPKB, STNK, pajak kendaraan bermotor, cek fisik, dan lain-lain, ataupun waktu pelayanan Samsat keliling, Samdong, dan lain-lain. Terus juga ini jejak tumbuh inovasi kami di Samsat Jawa Barat, pertumbuhannya sejak tahun 2019, Alhamdulillah sudah berkembang atas bantuan Bapak Ibu juga. Kami melayani untuk memberikan kemudahan pada Bapak Ibu. Terus juga kami adapun intensifikasi kami di Samsat ini, kami melakukan istilahnya untuk Bapenda ini di bulan Juni kemarin kami mengadakan atau menetapkan bahwa bulan Juni ini sebagai bulan sadar pajak khususnya PKB dan BPKB, dengan mengingatkan Bapak Ibu sekalian kami melakukan upaya-upaya operasi gabungan yang bekerjasama dengan mitra kerja kepolisian, dilakukan secara tiap minggu, seminggu 3 kali di daerah yang sudah ditentukan yang memang KTMDU-nya cukup tinggi. Nah, itu kami alhamdulillah dengan mengingatkan hal tersebut, pajak untuk pendapatan di Kabupaten Sumedangnya meningkat. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Terus juga intensifikasi kami melalui penelusuran KTMDU, di mana kami bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah kami tunjuk untuk melakukan identifikasi kendaraan bermotor di kecamatan-kecamatan. Terus juga selanjutnya untuk tahun 2025 ini karena ada option, kami bekerja sama khususnya dengan Bapenda Kabupaten Sumedang sudah melakukan kolaborasi-kolaborasi dan hal-hal apa yang akan dilakukan yang bekerja sama dengan Kabupaten Sumedang karena wilayah memang ada di Pemda Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan untuk optimalisasi ini kami bisa lebih meningkatkan pendapatan karena ketika ada tunggakan-tunggakan yang makin sedikit makin mengecil, maka insya Allah pendapatan akan lebih meningkat bagi Kabupaten Sumedang ini. Mungkin itu saja Bu Kiki untuk sementara, nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sini juga kami sudah hadir dengan mitra kepolisian dan juga dari Katim kami. Mudah-mudahan apabila ada kekurangan mohon maaf, nanti lebih kurangnya nanti mungkin bisa ditanya jawab. Silakan Bapak Ibu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang, Pak Yus yang sudah menyampaikan materinya dengan cukup lengkap dan jelas ya Bapak dan Ibu. Walaupun dalam kondisi suasana jam rawan ya Pak Yus, mudah-mudahan tidak menjadi mematahkan semangat kita untuk terus menggali informasi terkait tentang pengelolaan pajak daerah. Baik Bapak dan Ibu, setelah tadi disampaikan oleh Pak Yus bagaimana
tentang pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan BPNKB dan juga pajak provinsi yang lainnya. Silahkan kami akan membuka seksi diskusi atau tanya jawab ya Pak Yus. Yang Silakan, Bu. nanti Bapak dan Ibu silahkan ada yang ingin ditanyakan langsung. Kebetulan kita sudah hadir narasumbernya langsung Pak Kapusnya. Ada mungkin tentang PKB, BPNKB atau lain halnya. Silahkan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan. Baik, silahkan Bapak dan Ibu. Sorry, dicatat. Silakan Bapak Ibu. Di-unmute dulu itunya ya. Atau raise hand silakan, Pak. Ya, silakan raise hand Bapak dan Ibu. Mungkin tadi apa yang sudah disampaikan Pak Yus juga alhamdulillah sangat lengkap informasinya. Mudah-mudahan saya juga mungkin mewakili wajib pajak ya Pak ya. Tuh, silakan Bu. Biasanya yang ditanyakan itu ada nggak program diskon Pak gitu ya. Baik itu penghapusan sanksi denda ataupun mungkin diskon untuk pokok pajak. Mudah-mudahan biasanya untuk di pertengahan tahun ataupun di akhir tahun biasanya ada program diskon ya Pak ya. Kalau dulu mah double bonus gitu ya Pak, triple bonus lah gitu. Baik pajak kendaraan bermotor maupun BPNKB-nya. Mungkin ada yang ke depan akan program seperti itu tidak Pak? Izin untuk sampai saat ini kami belum menerima arahan ataupun kebijakan karena segala sesuatunya berdasarkan dari kebijakan pusat Bapenda khususnya atau secara ini dari PJ Gubernur. Untuk sampai dengan bulan ini atau 2 bulan ke depan kemungkinan belum ada Bapak Ibu ya, karena memang setiap tahun ini udah dilakukan ini, jadi kemungkinan untuk apa ya, jadi pembelajaran juga kepada masyarakat bahwa itu merupakan kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga masyarakat ini jangan sampai terlena nunggu nanti juga ada program. Nah itu yang dikhawatirkan tiap tahun seperti itu gitu. Jadi untuk saat ini belum ada. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan adanya pertemuan ini disampaikan kepada masyarakat semua agar membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga tidak menjadi tunggakan, mungkin itu ya. Tapi untuk di kabar ini di provinsi sebelah sudah mulai sih ya, di Jakarta juga udah, di Jawa Tengah. Kalau misalnya memang nunggu itu silakan berdoa Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada kebijakan dari Pak Gubernur. Terima kasih Bu. Ya, baik terima kasih Pak. Alhamdulillah mudah-mudahan ya Pak ya Jawa Barat juga mengikuti provinsi lain yang memang sudah memulai Pak program penghapusan denda ataupun diskon ya Pak ya untuk Ya, pokok betul. pajak maupun BPNKB. Karena biasanya memang masyarakat terutama yang tadi Pak yang sebagaimana telah disampaikan bagi masyarakat yang memang memiliki kendaraan tidak melakukan daftar ulang biasanya memang menunggu momen-momen tersebut Pak. Jadi lumayan dah mungkin dendanya bisa dihapuskan Pak. Dan mudah-mudahan pokoknya aja juga bisa masuk. Nah, Amin. seperti yang disampaikan tadi, Pak, Bapak dan Ibu, kebetulan memang hadir di sini juga Pak Kapus ya dari kecamatan dan desa, Pak. Ya. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu dari seluruh SKPD Kabupaten Sumedang bahwa kegiatan hari ini merupakan kolaborasi antara Bapenda Kabupaten Sumedang dengan Bapenda Provinsi Jawa Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kolaborasi ini juga merupakan salah satu perwujudan upaya salah satu intensifikasi maupun ekstensifikasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan BPNKB di Kabupaten Sumedang. Karena ternyata setelah tadi disimak ya Pak, baik kendaraan plat hitam maupun plat merah yang tidak melakukan daftar Plat putih Bu sekarang. Oh, plat putih ya, mohon maaf. Plat putih ya Pak ya dan plat merah, baik yang tidak melakukan daftar ulang ataupun belum melakukan daftar ulang, memang potensinya masih banyak ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita hari ini, Bapak dan Ibu dari seluruh SKPD, desa dan kecamatan juga dapat menyampaikan atau menginformasikan kembali kepada masyarakat yang lebih luas ataupun mungkin keluarganya yang memiliki kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Sumedang, nggak ada salahnya untuk segera dibayar pajaknya tepat waktu ya Pak ya. Apalagi biasanya Pak kalau bayar pajaknya lebih cepat kan juga ada diskon ya Pak ya. Baik, Tahun kemarin ya mudah-mudahan ya bisa memberikan motivasi juga Pak bagi pajak. Baik, silakan Bapak dan Ibu ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Ini alhamdulillah Pak, ini narasumbernya Pak Kapusnya langsung Bapak dan Ibu.
bilih aya partarosan abdi Mangga harus Bapak Ibu, bade BBN cenah kitu. Kumaha ieu ka mah Kapusna? prosesna mangga. Prosesna mangga Bapak dan Ibu silakan. Atau cukup jelas atau napi masih bingung mungkin ya Pak Yus. Mangga Silakan Bapak dan sambil Ibu. ngalamun gitu sawios. Penting Aha. mah kahartos gitu ta. Dan menyampaikan ke masyarakatnya warga Bapak Ibu sekalian. Mhm. Baik Bapak dan Baik Ibu. Bapak Ibu ada. Aduh, alhamdulillah sepertos nama jelas pisan. Nutur Jelas semuanya. disampaikan teh eces, paham Alhamdulillah. pengennya. Mohon, Mudah-mudahan tidak mohon. menjadikan suatu kebingungan, tapi dan suatu kejelasan dan mungkin Nah, nanti itu meningkatkan mudah-mudahan. kesadaran untuk membayar pajak ya Pak. Betul, amin, 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 mudah-mudahan. amin. Baik, silakan Bapak dan Ibu untuk sesi pertama untuk ada yang mungkin disampaikan atau tanggapan mungkin berapa lama tentang penyelesaian BBN atau mutasi atau persyaratannya apa aja silakan mungkin bisa ditanyakan langsung kepada Pak Kapusnya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Jelas berarti Mohon Pak terus Kapus. terus caang panggilkeun Etes, tah gitu mohon. sarta mah. Mudah-mudahan kalau udah jelas ya Pak ya tingkat kesadarannya juga meningkat Pak. Amin, tak gitu Karena Bu, sudah leres. paham ya Pak ya. Karena Mudah-mudahan pajakmu untuk Sumedangmu tadi kan gitu. ya betul Bapak dan Ibu. Jadi untuk tahun sekarang memang di 2024 untuk PKB BBNKB masih bagi hasil ya Pak ya. Dan Betul, untuk tahun 2025 jadi nanti ada menjadi option option PKB dan betul. BBNKB. Jadi berapapun penerimaan pajak daerah dari kendaraan bermotor maupun BBNKB-nya, 66%-nya akan langsung masuk ke rekening pendapatan atau penerimaan kas umum daerah Kabupaten Sumedang yang tentunya bisa langsung dimanfaatkan atau digunakan oleh Pemda Sumedang Betul. Untuk berangkat pembangunan di Sumedang. pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mungkin salah satunya juga harus untuk program intensifikasi PKB dan BBNKB ya, itu sendiri ya Pak ya, karena betul. sesuai Perda Provinsi Jawa Barat dan juga Perda Kabupaten Sumedang tentang PDRD ada alokasi anggaran ya dari dana option ini untuk kegiatan optimalisasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Mudah-mudahan nanti dengan adanya Mudah-mudahan. option tahun depan dengan demikian bahwa Kabupaten Sumedang akan terus meningkat ya Pak ya, KTMDU Betul, amin Pak. berkurang, KBMDU-nya juga berkurang, otomatis potensi penerimaannya akan terus meningkat. Mudah-mudahan ya Pak ya, Betul. kita Pak kolaborasi. Yayan mungkin kayaknya belum bertanya nih sambil Silakan berkendara. Pak, Pak ya Yayan. silakan Pak, Mohon tah, mangga Pak Yayan ngacung dari tadi. silakan Pak Yayan. Mangga Pak Bapak dan Ibu. Ada yang ditanyakan mengenai PAB itu pajak alat berat Bapak Ibu ya sebagai tambahan juga itu pemungutannya 2% Bapak Ibu ya. Ya. Dan itu tidak kena denda karena memang baru di tahun ini ada surat edaran dari PJ Gubernur bahwa tidak berdasarkan dari faktur ya. Tapi sejak ditetapkan mungkin itu ya Pak. Nah itu ditetapkannya jadi sebesar tidak ada denda gitu. Jadi langsung besarannya juga tidak seperti dari PKB yang besar itu mungkin itu lebih kecil. Ya, ya. Jadi kalau PAB itu langsung ya Pak ya, ada denda ya Pak ya. Nah, selain itu juga yang dibagi hasilkan hasil pendapatan pajak provinsi ke kabupaten kota itu salah satunya adalah PBBKB ya Pak ya. Betul. Nah, PBBKB ini mungkin kaitannya dengan Bapak dan Ibu di SKPD yang memang biasanya ada anggaran belanja perjalanan dinas ya Pak. Mohon Ya, mungkin ke depannya. Jadi kalau untuk pembelian bahan bakar kendaraan bermotornya sebelum melaksanakan perjalanan dinas baik di dalam maupun di akan keluar daerah khususnya dipulan heula pangintennya Pak ya mobilna kendaraannya di Kabupaten Sumedang supaya nanti bagi hasil pajaknya akan kembali lagi ke ke Kabupaten Sumedang. Sumedang. Atau pas pulangnya bisa. Dipulkeun deui nya Pak nya, angkatna dipulang, Di uehna tengah jalan di dipulkeun. Bandung atau di Jakarta diisi teu sawios mau di Sumedang isi lagi. Ya mungkin yang penting asal nyampe dulu Sumedang nanti di Sumedang dipulkeun deui ya Pak ya. Gitu leres. Nah, mudah-mudahan mungkin Bapak dan Ibu dari SKPD khususnya biasanya ada bendahara pengelolaan barang atau aset ya Pak ya. Nah, kaitan tentang tadi KTMDU atau KBMDU yang kendaraan roda 4 maupun roda 2 plat merah. Nah, mungkin
Bapak dan Ibu yang di SKPD-nya belum atau belum teranggarkan atau belum melaksanakan daftar Pembayaran. ulang atau pembayaran pajaknya, kami persilahkan untuk segera dilakukan pembayarannya sehingga mudah-mudahan kita selaku ASN juga harus memberikan contoh ya Pak ya tentunya bagi Betul. masyarakat. Jadi sebelum kita ke masyarakat ya kitanya dulu mudah-mudahan bisa menjadikan role model ya, untuk Betul. pelaksanaan atau ketaatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau pertanyaan, pernyataan, Bulan silakan. atau Mangga silakan. Agar Silakan. kedepannya kami bisa lebih baik lagi, Mangga silakan Bapak Ibu. Ya, atau mungkin di luar PKB, yang penting kaitan dengan pajak mungkin ya Pak. Silakan Bapak dan Ibu. Mangga untuk kabupaten ada Bu Kiki. Ya, Pak Iris, kebetulan di sini juga kami mengundang Pak perwakilan dari Oh wajib ya, pajak, dari perusahaan. boleh, Mungkin siap, kan betul. di perusahaan juga ada yang memiliki kendaraan operasional ya Pak ya. Betul, Nah, bisa. mungkin. Nah, kalau Terus juga untuk potensi PAP-nya udah nah ya dipungut. Nah, PAP terus di KHT kami alhamdulillah sudah lancar ya Pak bekerjasama ya. dengan baik, lancar. Terus juga Nah, nanti mungkin mengenai PAB-nya, Bapak kami akan berkoordinasi dengan perusahaan Bapak untuk pemungutan ke depannya. Dan itu ya. Pak, Bapak Ibu. Terima Oh kasih. iya, siap. Mangga Ibu dari Bapak atau Ibu dari Kesbangpol izin bertanya, katanya Pak Yus ini Ya, di kolom siap, chat ya. Bagaimana kalau kendaraan yang di keluar kabupaten kemudian mau Ya. mutasi tapi sudah lewat tahun, bagaimana caranya Ya. Pak? Mohon penjelasannya. Ini Baik, dari terima kasih. Kesbangpol ya Pak. Mangga. Silakan. Maka Bapak Ibu terima kasih dari Kesbangpol. Untuk kendaraan yang mau dimutasikan biasanya apabila ada tunggakan dibayarkan dulu di asal. Misalkan dari Cimahi, apabila ada tunggakan di sana maka harus dibayarkan dulu tunggakannya atau nanti keluar fiskal dari Bapenda. Setelah itu nanti muncul fiskalnya berapa yang harus dibayarkan. Nah, untuk kedepannya itu di Kabupaten Sumedang kalau misalnya dipindahkan ke Sumedang. Jadi untuk di Sumedangnya nanti tidak ada tunggakan Bapak Ibu ya. Dan itu melakukan proses cabut berkas atau mutasi. Mutasinya dari Cimahi misalnya. Nah itu ada proses dulu cabut berkas dari Cimahi kemudian ke Polda Jabar untuk lintas kabupaten. Nanti ada pemeriksaan regidennya di pihak kepolisian. Setelah keluar dari rekomendasi muncullah fiskal di Cimahi kembali. Dan itu jumlahnya apabila ada tunggakan akan muncul tunggakannya saja. Nanti untuk kedepannya untuk tahun depan dibayarkan di Sumedang sekalian dengan BBN atau mutasinya Bu. Misalnya Bu pindah dari Sumedang dari Cimahi ke Sumedang. Nah, alamatnya nanti akan berpindah di Sumedang. Mungkin Oh. seperti itu Bapak Ibu. Oh, jadi kalau ada tunggakan pajaknya atau mungkin pajaknya belum dilunasi, dibayar Ya. dulu di setempat ya Ya. Pak, di luar daerah, Betul. baru Betul, nanti bisa pokok dan tunggakannya. dimutasikan. Ya. Ya. Jadi prosesnya bayar dulu, baru nanti bisa Ya. dipindahkan gitu ya Pak ya, Betul. dicabut istilahnya. Betul. Baik. Nah ini ada satu lagi nih Pak Kapus untuk pertanyaannya dari Subag Umum Paseh, katanya izin Ya, bertanya untuk kendaraan dinas apakah bisa dibayar melalui online di Dinas Sapa bisa tuh. Warga? Karena keterkaitan harus ada rekomendasi dari BKAD. Ya, Gimana Pak? Untuk kendaraan plat kalau merah untuk kendaraan dinas karena memang kepemilikannya itu kalau misalnya aset pemerintah ya? kecamatan dan tercatat di kecamatan silakan bisa langsung Bu ya. Cuman untuk selama ini kan namanya pemerintah daerah Kabupaten Sumedang itu tercatatnya di aset DPKAD. Jadi sehingga harus ada rekom dari DPKAD. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Ketika itu muncul keluar itu bisa aja kalau misalnya mau dibayar secara online. Tapi kan nanti permintaannya nggak bisa karena di online tidak ada untuk pengisian lampiran rekom gitu. Mungkin gitu. Jadi harus ke paling tidak ke Samling atau Samdong bisa asal ada rekomnya dari DPKAD kalau itu tercatat di milik Kabupaten Sumedang. Kalau tercatatnya di desa, nah itu cukup bisa dari desa. Cukup misalnya itu pemilikannya LPKND atau apa gitu. Kalau untuk pribadi mah hanya cukup KTP aja. Mungkin. Oh Mungkin. gitu ya Pak ya. Ya. Jadi kalau untuk kendaraan plat merah mungkin secara online belum bisa ya Pak ya? Belum untuk saat ini karena memang harus NPWP ya. Nah, itu ada kadang belum tercatat lah di itu juga di Bapenda di Samsat. Itu. Oh iya. Ya. Jadi tetap harus ke Samsat ya Pak ya? Ya, Itu untuk harus ke plat Samsat. merah. Tapi kalau untuk pembayarannya secara non tunai atau digital bisa ya Pak ya? Bisa bayar Bisa, pakai kris atau mungkin pakai edisi bisa. atau pakai Nah, lain memang sebagainya ya kita Pak ya? juga memberi kemudahan bisa ada di sini silahkan.
Mhm. ada QRIS atau apa ya namanya lah, pokoknya kemudahan yang diberikan Kanal dari digital ya Pak ya, gitulah. mempermudah. Mhm. Betul, Siap. maka untuk pembayaran mah Nah, lebih mudah. kalau untuk pembayaran, proses pembayaran di Samsat Digital Mandiri itu bagaimana nih Pak? Mohon penjelasannya nih Untuk Pak. Itu kan baru caranya ya Pak ya? kita ya untuk Samsat Digital Mandiri itu kita harus atas nama milik pribadi, belum Mhm. bisa atas nama orang lain karena itu ada tab KTP KTP. itu bisa. Terus juga harus ada sidik jari masing-masing pemilik gitu. Nanti muncul potensinya di situ berapa saja yang sudah tercatat atau Mhm. yang sudah dijual nggak akan muncul. Kalau Mhm. misalnya sudah dijual belum diproteksi di Samsat itu akan muncul kembali di situ. Nah, Mhm. di situ bisa langsung diproteksi akan berubah di kepemilikannya, jadi tidak kena progresif. Nah, Mhm. dari situ nanti dilihat apakah kendaraan yang sudah tercatat atau potensi itu apakah yang dibayarnya ada salah satu misalnya motor yang mau dibayar, tinggal klik di motor. Nanti itu akan keluar berapa biaya yang harus dibayarkan. Setelah cocok dan sesuai, tinggal diklik nanti ada di situ setelah KTP dan sidik jari teridentifikasi. Langsung bayarnya di itu Pak Bu di kasir. Nanti ada melalui kanal QRIS mungkin itu. Oh iya iya. Tapi Tidak secara cash, oh iya, non tunai ya Pak ya? non tunai. Ya, Tuh, ya. karena langsung Aplikasi biar transaksi. sedikit lah careless. Cashless ya Cashless. Pak. Baik Tuh. Pak. Terus ada yang ingin ditanyakan lagi nih Pak, apakah betul nih untuk khusus pembayaran di Samsat Digital Mandiri yang berada di Terminal Lewi Panjang untuk pajak tahunan itu ada diskon Pak? Ya, Betul, ada diskon. Ya. Tapi memang itu potensinya hanya Ibu lah. Jawa Barat bisa Bu. Jadi silakan yang belum jatuh tempo bisa memanfaatkan itu Mhm. dan itu memang nanti cek fisiknya di sana langsung Bu. Secara digital juga. Iya. Bisa Bapak Ibu silakan ada diskon 10% sebelum jatuh tempo dan juga untuk kemudahan lah kepada masyarakat bahwa itu bisa dilakukan cek fisiknya tidak secara langsung tapi digital Ya. melalui drive-thru. Maka silahkan dimanfaatkan Bapak Ibu itu memang sebagai salah satu pilot project kami di Indonesia mungkin ya karena baru satu di sini. Mhm. Jadi mudah-mudahan itu tersosialisasikan dan bisa dimanfaatkan juga biar rada aya diskona maka ke Bandung ke Pajajaran lebih panjang. Ya. Iya Pak. Atas. Jadi Tapi Pak, alhamdulillah kita juga Bapak Ibu sebagai informasi ya untuk 5 tahunan kita sudah melaksanakan di Samding dan Samdong bisa tapi harus menginap gitu mungkin tidak langsung. Itu oh iya. alhamdulillah kepolisian sudah bisa memberikan kemudahan itu. Ya. Bisa jadi Assalamualaikum. Mau Silakan tanya Pak? mangga Bapak. Iya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, Ini dari saya dari Kecamatan Wado, Kasubag Umum ya Pak. ya, Mau tanya, di desa kami Pak, ada yang belum bayar pajak ya, kendaraan roda 2. ya. Tetapi pas dicek di aplikasi, pembayaran pajak STNK-nya sudah tidak ada atau tidak ditemukan. Tetapi data fisik STNK-nya masih ada. Gimana ya Pak ya? Terima kasih. Silakan Pak itu mah dicek aja ke Induk biar nanti lebih jelas gitu ya. Karena memang aplikasi kadang-kadang belum update juga atau belum itu kan biasanya update-nya ada setelah jam 10 malam. Nah, kemungkinan apakah memang belum terupdate, itu kemungkinan update datanya Pak yang agak kan ada istilahnya loading kalau itu ya. Nah, mungkin bisa di Iya, situ iya. juga banyak faktornya ya. Kalau untuk Ya. biar lebih jelasnya, Bapak mangga ke Induk biar nanti kita lihat apakah memang sudah dibayarkan atau terhapus datanya atau gimana nanti bisa kalau ditindaklanjuti gitu Pak. Maka dicanak aja kalau bisa KTP asli, BPKB, biar jelas dan kendaraannya Pak. Iya Pak. Silakan Pak, kami siap menerima. Kan Iya langsung Pak. dilanjutin Pak, enggak? Iya, terima kasih Pak. Enggak. Kalau tiasa mah sama orangnya Pak, Hah? pemiliknya. Oh iya. Maksudnya di kendaraan dinas ya Pak ya? Kenapa? Kendaraan dinas maksudnya. Itu emang kendaraan dinas atau kendaraan atas nama pribadi, Pak? Kendaraan dinas Pak yang dimaksud, maaf. Oh iya, yang Bang, kalau gitu di itunya Pak dari data asetnya seperti Ya. apa nanti dicek di sini Pak. Banget ya, Sa. Ya, siap Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya.
melayani lah. Atur nuhun Pak Mangga. Ya. Nuhun Pak dari Kecamatan Wadon Iya, ya Pak ya. Jadi siap, kalau Bu, ya, mau Bu. bayar lebih baik ke Hmm. Samsat Induk ya Pak ya, dibawa mungkin Iya. kendaraannya. Jadi Iya, nanti siap. bisa lebih jelas untuk diberikan informasi yang seluas-luasnya Lebih selengkap-lengkapnya komprehensif dari ya. petugas di Samsat ya Pak ya. Iya, Betul. siap, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Baik Bapak dan Ibu, silahkan yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan. Jadi gitu, Sep. Hah? Ah, gini. Halo Bapak dan Ibu, mudah-mudahan masih on cam ya Bapak dan Ibu. Ini alhamdulillah partisipannya masih 60 ini Pak Kapus. Ya, Mudah-mudahan alhamdulillah masih masih banyak ya. ini ya, masih On semangat kamera. gitu. Silahkan open kamera Bapak dan Ibu, nanti bila mana memang sudah tidak ada yang ingin disampaikan. Oh ya, Ini silahkan sebagai ada yang informasi disampaikan. tambahan Bapak Ibu ya, Ya. kami juga memberikan layanan terbaru untuk memberikan kemudahan ke masyarakat. Kami akan melakukan pelayanan di daerah Cikaramas, gitu ya, agar dari Tanjung Kertas, Surian, dan Rancakalong bisa lebih mudah, lebih dekat juga. Mulai hari Rabu, minggu kedua dan 4 mungkin gitu ya. Mulai bulan Agustus mungkin itu. Jadi pelayanan di Rancakalong untuk yang Tanjung Kerta juga dari Tanjung Medar bisa lebih dekat mungkin gitu Pak ya. Di Kecamatan Tanjung Kerta ya Pak ya berarti Pak? Oh, di Cikaramas. daerah Cikaramas. Biar dari Rancakalong dekat, dari Tanjung Kerta dekat, ada simpang itu kan daerah situ mungkin. Ya, jadi untuk lebih mendekatkan layanan ya Pak ya. Betul. Baik Bapak dan Ibu, sudah cukup jelas mungkin informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber dan juga Pak Kaban dapat disimak oleh Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan dapat difahami dan insya Allah juga dapat disampaikan kembali, khususnya di lingkungan SKPD masing-masing, umumnya kepada seluruh masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini ya Pak Kapus, kita akan terus melaksanakan kolaborasi khususnya dalam optimalisasi pengelolaan PKB, BBNKB maupun pajak provinsi lainnya, dan insya Allah kita akan berlanjut Pak, karena memang program ini kita atau kami laksanakan rutin setiap bulan. Setiap sesinya yaitu 2 jam Pak, mulai pukul 13 sampai dengan pukul 15, dan setiap bulannya kita bervariasi Pak untuk temanya. Yang penting sekitar pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Kami pun akan membuka kolaborasi seluas-luasnya dengan Bapak dan Ibu baik dari SKPD provinsi maupun pusat terkait tentang optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Silahkan Bapak dan Ibu, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Sekali lagi mungkin saya buka. Atau cukup jelas? Alhamdulillah Pak Kapus, Rupina mah tos jelas pisan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak Kapus betul-betul dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu, dan kita semua juga dapat menjadi role model ya Bapak, khususnya untuk keluarga masyarakat seluas-luasnya sebagai ASN patuh pajak. Kalau dulu ada Jonita Pamor ya Pak ya. Sekarang juga masih berlaku Bu. Oh masih ya Pak ya, ya zona untuk integritas ASN dan keluarga untuk ASN dan keluarga. Karena kalau dulu Pak kami rutin Pak menerima informasi kaitan tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor ASN atau data NIK yang berada pada kakaknya. Kalau sampai saat ini mungkin langsung dengan BKAD atau bagaimana Pak ya, belum menerima lagi nih Pak data terakhirnya gitu. Kalau dulu kan itu di-share akan ke kami SKPD aktifkan ya Pak kembali ya. bukan masif ya, karena mungkin ada satu dan lain hal integrasi data NIK-nya. Nah mungkin sekarang lebih update dan mungkin lebih NIK-nya lebih akurat, karena kita juga sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan ya Pak Katim, dengan dinas kesehatan ya untuk NIK-nya. Jadi mudah-mudahan itu lebih akurat, jadi bisa lebih mengenal lah untuk ASN dan keluarganya, berapa aja yang dimilikinya, atas nama siapa aja, nanti akan tercatat. Mudah-mudahan kita sebagai ASN ini menjadi role model dan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Dan itu saja Bu. Terus juga mohon informasikan juga kepada
dari kecamatan itu yang tadi disebutkan, Cakalong, terus juga Tanjung Kerta, Tanjung Medar, mudah-mudahan bisa terinformasikan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Ini itu Bu. Baik, terima kasih Pak Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang, Pak Yus Muhammad Nijar, yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan bincang pajak siang hari ini. Alhamdulillah dengan tema intensifikasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB di wilayah Kabupaten Sumedang. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian materinya kepada Bapak narasumber dan juga Bapak dan Ibu yang telah bergabung bersama-sama pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa-apa yang telah kita laksanakan hari ini dan kita rencanakan di masa yang akan datang senantiasa bernilai ibadah bagi kita dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sumedang khususnya dan Sumedang. Baik, Bapak dan Ibu, saya rasa kalau memang tidak ada yang ingin disampaikan lagi, cukup. Pak Umar, bagaimana, ada yang ingin disampaikan Pak sebelum kami tutup? Dari Pak Mulihan? Cukup Pak? Baik, terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas nama Badan Pendapatan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang kepada Bapak narasumber dan juga Bapak dan Ibu yang telah bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini. Marilah kita sama-sama akhiri kegiatan bincang pajak hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.